PT United Tractors Tbk, emiten berkode saham UNTR, menyiapkan dana maksimal 2 triliun rupiah untuk aksi buyback saham. Pemirsa, PT United Tractors Tbk melanjutkan aksi pembelian kembali saham dengan alokasi dana maksimal 2 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham serta meningkatkan kepercayaan investor di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. PT United Tractors Tbk, emiten berkode saham UNTR, menyiapkan dana maksimal 2 triliun rupiah untuk aksi buyback saham. Program ini akan berlangsung mulai 1 April hingga 30 Juni 2026. Manajemen menyebut buyback dilakukan tanpa RUPS, mengacu pada ketentuan POJK 13 tahun 2023. Perseroan menilai buyback dapat mendukung stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi. Perseroan menyebut jumlah saham beredar akan berkurang, sehingga laba per saham berpotensi naik dari Rp4.082 menjadi Rp4.237. Hingga 31 Maret 2026, UNTR telah melakukan buyback sebanyak 36,4 juta saham dengan nilai mencapai 1,1 triliun rupiah. Dari program sebelumnya, sisa dana buyback tercatat 943,6 miliar rupiah dan pelaksanaannya dihentikan pada akhir Maret 2026. Pada penutupan perdagangan, harga saham UNTR berada di level Rp31.050 dengan per 7,82 kali dan PBF 1,18 kali. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global dianggap bukan solusi jangka panjang. Menurut pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran untuk menjaga ketahanan fiskal dan mengantisipasi potensi krisis energi. Dipo mengatakan beban subsidi BBM jenis Pertalite dan solar akan menekan anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama di tengah tingginya harga minyak dunia. Di sisi lain, kebijakan untuk menaikkan harga BBM dinilai sebagai langkah yang sensitif karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi, mulai dari transportasi, logistik hingga sektor UMKM. Dalam kondisi dilematis ini, Dipo menilai realokasi anggaran dapat menjadi opsi paling rasional dibandingkan menaikkan harga BBM secara langsung. Dipo mencatatkan ada sejumlah program prioritas pemerintah yang perlu dievaluasi efektivitas anggarannya, mulai dari program makan bergizi gratis hingga koperasi Desa Merah Putih. Lakukan yang paling benar dia harusnya ya realokasi anggaran gitu, karena kalau dia naikin harga BBM itu terlalu sensitif ya, itu ekonomi bisa jebol karena kita banyak yang pakai lah, UMKM, transportasi, logistik ya kan. Kalau dia naikin pertama oke lah, asal tidak terlalu banyak ya kan, jangan sampai orang pindah ke BBM. Jadi apa yang perlu lakuin buat manage ya harus realokasi anggaran, akhirnya dia harus lihat yang item-item besar ya kan, dia MBG harus dievaluasi kalau karena itu cukup besar ya. Ya kan, jadi dari hampir 50% dari APBN 2026 itu dari 8 program prioritas tuh. Jadi MBG, Koperasi Merah Putih. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan jika konflik perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran terus berlanjut, maka diyakini akan dapat mengganggu permintaan ekspor nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah tengah mencari pasar ekspor baru seperti Amerika Selatan, Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan dampak konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran hingga saat ini belum mengganggu permintaan ekspor dari negara-negara lain. Meski demikian, Mendak mengatakan jika konflik perang Iran dan Amerika Serikat ini terus berlanjut, maka diyakini akan dapat mengganggu permintaan ekspor, sehingga kinerja ekspor Indonesia ke depannya dapat berpotensi mengalami penurunan. Kalau ini nggak selesai misalnya, buat selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa, pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kemudian kita tetap optimis bahwa ekspor kita akan tumbuh, ya, tumbuh dan tumbuh positif dan surplus tetap tumbuh. Pertama, harga komoditas untuk CPO tahun lalu itu kan turun sekitar 16% harga komoditas. Kemudian batu bara turun 19% kurang.
Mendak memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi agar dapat meningkatkan ekspor melalui diversifikasi pasar ekspor seperti ke Amerika Selatan, Amerika Latin hingga ke pasar Asia Tenggara. Namun demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global sebelum menetapkan proyeksi diversifikasi ekspor. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Pemirsa, PT Fore Kopi Indonesia Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan pertumbuhan laba dan pendapatan. Kinerja ini didukung ekspansi gerai dan diversifikasi bisnis melalui peluncuran Fore Donut. PT Fore Kopi Indonesia Tbk, emiten berkode saham Fore, membukukan laba bersih sebesar 90 miliar rupiah pada 2025, naik 55% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan mencatat pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah, tumbuh 44% didorong peningkatan penjualan dan ekspansi bisnis. Perseroan mencatat EBITDA sebesar 300 miliar rupiah, meningkat 58% dibandingkan periode sebelumnya. Sepanjang 2025, Fore menambah lebih dari 90 gerai baru, sehingga total gerai mencapai 316 unit dari 231 unit pada 2024. Lebih dari 60 gerai baru dibuka setelah IPO pada April 2025 sebagai bagian dari realisasi penggunaan dana hasil IPO. Perseroan meluncurkan 2 gerai Fore Donat pertama di Karawaci dan Jakarta Selatan sebagai langkah diversifikasi bisnis ke segmen baru. Hingga Maret 2026, Fore telah membuka outlet ke-7 Fore Donat, menunjukkan respon pasar yang positif terhadap produk baru. Manajemen menyebut kinerja positif mencerminkan kekuatan eksekusi dan inovasi, serta optimis menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG mencatatkan lonjakan pendapatan bersih sebesar 47,7% sepanjang tahun buku 2025. Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh progres masif proyek unggulan di kawasan ekonomi khusus Lido serta optimalisasi aset perhotelan mewah di Jakarta dan Bali. PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG mencatatkan lonjakan pendapatan bersih sebesar 47,7% sepanjang tahun buku 2025. Sepanjang 2025, KPIG membukukan pendapatan bersih sebesar 2,6 triliun rupiah, naik tajam dari posisi 1,8 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Laba bersih perseroan juga terkerek naik 6,7% menjadi 724,2 miliar rupiah. Lompatan tertinggi terlihat pada EBITDA yang melonjak hingga 206% ke angka 829 miliar rupiah. Hingga akhir Desember 2025, total aset perseroan tercatat stabil di angka 36 triliun rupiah dengan posisi ekuitas mencapai 28,8 triliun rupiah. Kinerja solid ini tak lepas dari operasional penuh Trump International Golf Club Lido sejak kuartal 1 2025. Pada Februari 2026, KPIG juga telah merampungkan proses topping off bangunan clubhouse yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Di segmen properti premium, Perseroan mencatatkan marketing sales sebesar 570 miliar rupiah dari penjualan seluruh unit private clubhouse tahap 1. Keberhasilan ini diikuti dengan dimulainya pembangunan tahap 2 guna memenuhi tingginya minat pasar akan hunian eksklusif. Memasuki 2026, KPIG menetapkan target pengembangan agresif termasuk pembukaan Hyatt Regency Lido Resort dan diversifikasi wahana rekreasi di Lido Adventure Park. Perseroan juga bersiap meluncurkan 216 unit hunian mewah Lido Hill yang merupakan bagian dari Trump Residence. Di luar kawasan Lido, ekspansi terus berlanjut pada pengembangan Trump International Resort Bali seluas 100 hektar di tanah lot, serta penambahan fasilitas MICE dan kuliner mewah di Park Hyatt, Jakarta serta Oakwood Hotel Surabaya. Adapun guna memperkuat struktur permodalan jangka panjang, KPIG ini membuka potensi untuk melakukan pencatatan saham di bursa internasional. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas akses pendanaan global serta meningkatkan visibilitas perseroan di pasar properti dan pariwisata dunia pada 2026 mendatang. Melalui berbagai inisiatif ini, MNC Tourism optimis dapat terus memperkuat kinerja di seluruh lini bisnis hospitality dan gaya hidup mewah secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.